kita mau auto. Cuman kalau dia mau auto, kalau kita mau manual. Tapi kalau kita mau auto, dia bisa ngecas sendiri. Jadi kita prefernya pakai auto aja. Nah, kalau adjust tegangan gimana? Bisa trafonya kan diturunkan tabnya kan Pak. Kalau misalnya dia normal. Dari trafonya langsung. Trafo distribusinya aja. Oke. Trafo distribusi bisa kita turunkan. Kayak orang elektrik gitu ya, yang adjust nanti. Kalau sekarang sih saya kerja sendiri, kalau PLN nggak tahu ya Pak ya. Iya, itu kalau masalah apa ini tab changer itu kan. Iya, karena kan belum operasi. Pak Dimas itu yang pegang. Ya biasanya kalau para belum operasi, jadi saya biasanya ngejas sendiri ketika mau nyoba. Ini kan kita coba nih Pak, dua-duanya manual sama auto harus bisa. Iya. Kemarin waktu dicoba, caranya ya emang harus menurunkan tab changer trafo. Iya. Tapi yang sekarang mode auto nggak perlu kayak gitu, dia bisa ngejas sendiri. Nah, kok bisa ya Mbak? Padahal kan tegangannya enggak. dianya kan bisa ini Pak, naik. Yang kan? ini yang Dia kan bisa- EDG-nya naik. Iya, nanti EDG-nya akan naik Pak. Kalau normal kan EDG-nya pasti yang ngejar ya. Iya, EDG-nya ngejar sendiri. Tapi kita nggak akan lihat dia ngejar sampai berapa, nggak bisa dilihat. Oke. Jadi nanti cuma bisa kita Ya lihat cuma ketika naik dia- apa prosesnya loh kok Iya. manual kan nggak Tapi bisa. kalau dia Tapi sebenarnya kan kalau auto EDG-nya iya, ngejar gitu ya. ngejar, dia kan bisa naikkan speed sama naikkan tegangan sama frekuensi sendiri Pak soalnya. Jadi dia nggak auto sendiri. Oke, siap. Kan kalau di sini parameter untuk frekuensi sama tegangan, terus ini bisa kita lihat sinkronskopnya nanti ketika EDG sinkron sama normal ataupun normal sinkron ke EDG gitu. Terus ini dipakai switch ini untuk ketika kita sinkron Adjust. manual. Iya, Tapi adjust kalau ya. kita auto nggak perlu pakai ini ya Pak, kalau saya nggak perlu ngecas. Ini berarti bisa kita adjust. Bisa, coba mau ke Frekuensi manual. kita juga bisa adjust. Bisa. Yang di adjust ini Jadi bisa dieselnya. Iya Pak, kemampuan si EDG. Berarti kemarin manual nggak bisa nyentuh 420 lewat sini. Bisa sampai 420, cuman kan dia ada limitnya Pak, ada limit ketika dia sampai 400, ada waktu itu sama saya kasih Pak Dimas. Jadi ketika dia nyampe ke berapa volt, nanti dia trip otomatis, kayak bukan trip ya, dia shutdown gitu. Jadi nggak bisa ngejarnya itu di sisi situ. Makanya kenapa Kena harus limit kita, ya? Iya, kena limit over lupa saya. Excitasi. Over exit. Coba nanti saya lihat dulu Pak, saya lupa. Iya. Nah, jadi kena Jadi limit. tegangannya over excitasi. Akhirnya harus kita turunkan tegangan supaya kita bisa coba dia bisa sinkron apa. Oke. Waktu itu kita cuma coba keandalannya aja sih. Iya. Tepat. Terus Tapi di sebenarnya sini- kita butuhnya auto sih sebenarnya. Iya, yang paling butuh kan auto. Terus di sini ada push button untuk ke normal sama ke Emergency. EDG, Iya. ya emergency diesel. Karena sekarang kita mau pindah ke normal, jadi nanti ini yang akan kita gunakan. Karena EDG-nya sudah running, terus nanti ini yang akan kita gunakan. Kalau saya mau dari EDG ke forward sinkron ya berarti, dari EDG dari normal ke EDG berarti pakainya ini. Cuman nggak disarankan ya ketika Jarang terjadi Iya, ya. jarang terjadi. Karena Jadi- dia auto sendiri kan. betul. Terus di sini juga bisa kita start maupun stop engine secara remote tapi dari sini ya, bukan dari LCP itu bisa. Pastikan aja di sana aman. Jadi nanti kan operator kan adanya di sini ya. Jadi kalau misalnya dipastikan aja di bawah aman ya bisa aja running dari sini juga bisa. Stopnya juga dari sini juga ya bisa. Ini kalau Ini gagal auto auto. berarti ya. Kejadiannya seperti itu kan. Iya, kalau mau stop secara auto maksudnya. Bukan, kalau kita ini kan start engine, Mbak. Iya. Sebenarnya kan nggak perlu kalau autonya jalan. Kalau Iya, ini cuma tegangan kalau kosong misalnya kan mau langsung maksud saya kalau misalnya mau RTPM. preservasi aja. Preservasi, ya. Preservasi dari sini bukan dari LCP bisa pakai ini. Terus ini si biaya maintenance tadi yang saya bilang dia nyabang ke unit 1, unit 2 ataupun common itu bisa. Ini namanya CB maintenance. itu Jadi yang ketika- terakhir belum close tadi ya. Bukan, kalau ini harus selalu standby close. Jadi ketika nanti salah satu unit ini mati, Nah, switch dia yang otomatis sinkron tadi yang mana? antara ini sama ini Pak. Tadi kan unit 2 dulu unit. Jadi ini beda. urutannya unit 1, unit 2, ini common. Ini yang selalu close ini Ini sebelum. selalu close. Oke ya. Dia akan di open ketika nanti mungkin dilakukan proses maintenance, dia akan di iya. close. Di open. Ya, paham, Pak. Terus untuk sinkronnya ini kita biasanya dari common, karena common kan dipakai di kantor ya sekarang ya kan. Jadi ya. Jadi ini urutannya emang agak beda. Ini kan yang dilihat kan? Yang kapan yang mana? Ini. Jadi ini unit 1, unit 2 common. Nah, sekarang kan yang lagi close kan Proses. yang E ya, emergency EDG kan. Nah, ini mau kita pindah ke normal. Nanti dia akan terjadi proses sinkron di sini. Mbak, RPM-nya apa EDG ini berapa Mbak? RPM-nya 1500.
1.500. 1.500. Nah, kalau 50 Hz berarti kan full 1.500 Full, iya, kan full. ya. Dia langsung full speed ya. Oh iya. Itu full speed ya. Over speednya nanti di 1.800. 200 ya? Kenapa Pak? Enggak, generator 3000. 1.500 Pak kalau ini. Bukan generator, nanti kan Oh, 3000. generator yang- Iya. RPM Pak. Iya. Berarti ini di sini kan 4 kutub. Boleh saya lanjut Pak? Boleh, silakan. Jadi kalau mau sinkron, jadi kan ini bisa lihat dari sini ya Pak. Iya. Biasanya tuh pencet ini. Nah, kenapa saya off terus auto lagi? Soalnya dia harusnya secara manual book dia dipencet ini aja udah bisa. Udah close Mbak itu. Ya sempat close kan Pak. Iya. Nanti dia akan ke open. Udah sinkron. Salah satu. Kita tunggu sampai E-nya ke open. Oh ini sinkron. Ya ini mau sinkron kan Mbak ya? Sudah sinkron sinkron, itu Sudah. yang kamen. Oh iya. Udah. Kok dia? Udah open Mbak. Nanti unit 2 ya. Auto dia langsung. Nah, cuman jadi Kalau biar kemarin udah saya jelaskan ke yang sebelumnya Pak. Kenapa saya dari off ke auto? Iya. Sebenarnya dia kan harusnya bisa langsung dipencet N aja udah harus sinkron. Iya. Cuman ketika udah percobaan beberapa kali dia harus kena trigger. Jadi Oh, iya. pencet N terus di trigger ke auto lagi. Berarti nanti ke unit 1. Ini sekarang ke unit 2 saya. Iya Pak. kan unit 2. Nanti unit 1 auto apa enggak nih? Sama kayak gitu juga di auto juga. Nanti kan cuman butuh Di trigger aja. aja ya. Terus setelah trigger, setelah dia kembali, yang harus dilakukan lagi adalah ngereset. Jadi setelah pindah ke unit lainnya, kita harus Reset. reset. Paling enggak 2 sampai 3 kali sampai dia no alarm. 3 kali. Oh, iya. Paling enggak 3, pokoknya dilihat sampai no itu alarm. indikasinya no alarm. Heeh. Saya belum bisa, kayaknya perbedaannya terlalu jauh itu. Nah, kalau lama berarti itu perlakuannya. BBN apa? Di off terus auto lagi. Yang penting Oke. autonya kena Ini trigger. parameter busbarnya nggak ada ya Mbak ya? Ada Pak yang di sini. Mana? Tapi pembacaannya emang agak lama. Bentar, Udah close. Sudah. Udah sinkron. ntar saya setelah ini ya Pak ya. Pas di unit 1 dulu. Oke, Nah, cepet ya yang unit. Ininya tadi kan lama karena ini tuh, Nah, muternya oke. sih. Di reset langsung auto ya. Nah ini sebenarnya ada ini di sini Pak kayak pas 1 dia pembacaannya ada. Oh. Masuk di pas 1, pas 2. Udah. Cuman pembacaannya emang kurang. Udah sempat ngezoom Kurang. ini sebenarnya Mbak. Oh sudah Pak. Sudah Saya praktek nggak juga. ikut. Ini kan kalau dia terlalu berarti kan ada perbedaan tegangan kan di Iya. sini. Ketika Gitu nanti loh. dia cepat, kalau misalnya kita mode auto, otomatis melambat sendiri Pak. Oh gitu. Iya. Iya, jadi dia mendekatkan diri. Pun dia nanti kebalik, dia Sinkronnya tadi. akan sinkron sendiri. Iya, gitu, karena Pak. auto. Kan kalau manual emang agak effort waktu seharian Oh iya. juga buat Kita iya ngejas waktu itu Ya, kita cuma kejaran. nyoba aja dia berfungsi atau enggak manual gitu. Ini yang buat unit 1 mau ada yang nyoba nggak Pak? Masa saya terus Pak? Mungkin ada yang pengen kepo. Dia mau nyoba nggak? Ya Pak, Eh, ini Pak, kan udah coba auto dulu. Mbak. Nggak, maksudnya mau Pak kayak tadi itu loh Pak. Oh, urutannya. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, coba PBN terus dari kemarin juga orang-orang nyoba. Enggak apa-apa. Jadi PBN terus langsung auto lagi. Bener nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Udah di reset no alarm. Langsung di off auto lagi. Nggak alarm. Nggak sengaja. Yang 1 2, ini 1 2. Nah, udah close. Ikutan hijau, sinkronisnya. Oke. Selesai. Nah, harusnya kalau tiga-tiganya udah sinkron, dia Auto- bisa auto auto shutdown. Iya. Ini ya? Kita tunggu dulu Pak, nanti ada ini ya. Hmm. Ini kita tunggu. Kalau ini frekuensi masih nyamakan frekuensi. Udah lepas semua. Enggak, udah lepas semua sebenarnya dari EDG. Iya sabar Pak. Nah ini cooling down. 1 menit kan cooling down. Berapa kapasitasnya maksimal? 800 kW. Tapi kalau preservasi paling nggak minimal 30%. Preservasi sampai ke sinkron ya Pak. Yang dibebani Minimal. minimal 30%. Nah gitu nanti Di bawah itu nggak bisa ya? kan nggak bisa, waktunya dicepetin aja. Berarti kalau 30% dia bisa di setengah jam boleh, tapi kalau di bawah itu ya harus disesuaikan.
jangan terlalu lama untuk Alasannya apa? biringnya nanti Pak rontok. Sama aja gini loh. Sampean Kalau- nggak cepet-cepet sinkron. Kan dia tanpa Gitu ya, beban tapi nah, dia tanpa mengeluarkan beban. dayanya. Jadi kita anggap aja kita harus load, Iya. ya kan? Harus load, Ini adiknya sudah stop. nggak tersalurkan. Oke, Ya, oke. jadi dia panas. Gitu. Dan ini udah tiga-tiganya udah sinkron Pak. Udah di off lagi terus di reset biar dia nggak alert. Clear. Ya. Oke, clear. Terima kasih. Udah stop ini berarti. Sudah ini PDG-nya. indikatornya. Ketika dia Tadi sinkron kan, tiga-tiganya. Jam. Terima kasih. Materinya kemarin dikasih Pak Hano. Dimas. Dimas. Iya. Ini Pak Dimas. Jam berapa?